Waduh, kurang bersemangat nih. Shalom semuanya. Shalom. Nah, hari ini kita akan melakukan kebaktian ya. Seperti biasa, kebaktian bulanan dengan tema University. Mana temanya? Coba. Unity in Diversity, maksudnya seperti itu. Salah-salah dikit lah ya. Karena lapar mungkin. Oke, buat teman-teman yang baru datang boleh mengisi yang depan dulu, atau yang di depan boleh maju dulu ke depan biar yang belakang kosong. Yuk, biar kita mulai ibadah kita hari ini. Langsung aja kita serahkan sama Pak Freddy sebagai WL-nya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak ini ya. Puji Tuhan. Nggak grogi banget lah nggak ya, puji Tuhan. Yuk, mari kita sama-sama akan memulai ibadah hari ini. Kita satu sejenak mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan bagimu ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ada sukacita melimpah dalam hidup kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin, amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sekali lagi katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Angkat lagi pujian dari awal. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidup kami, berkati hidupku. Sekali lagi, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku, berkati hidupku. Mari angkat suara sama-sama. Segala pujian, syukur bagimu. Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah.
syukur bagimu, Engkau hadir dalam hidup kami. Amin. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari teman-teman sendiri katakan segala puji, segala pujian, syukur bagimu. Kami memujimu. Datanglah menyembah Tuhan. Panggil nama Yesus. Mari sekali lagi dengan hati kita naikkan pujian ini dengan hati yang mengasihi Tuhan. Segala puji. Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah-rumah, mari angkat pujian ini. Amin. Amin. Di hadapan Tuhan kami membawa ya Tuhan, menyembahmu. Panggil nama Yesus, kami menyembahmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo bersama-sama katakan segala puji, segala pujian, syukur bagimu, Kau hadir hidupku kini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, memuji. Kami datang untuk menyembahmu, Yesus. Kami menyembahmu, segala puji, oh, segala pujian, syukur bagimu, Kau hadir dalam hidup kami, Yesus. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, menyembah Yesus. Kami menyembahmu, ku menyembahmu. Ayo terakhir sama-sama, segala puji, say, segala pujian, syukur bagimu, Engkau hadir, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, Yesus. Ku menyembahmu, Yesus. Yesus. Ku menyembahmu. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya.
Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hari ini kami ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menyatukan hati kami Bapa ketika kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan dengan hati yang mengasihi Engkau. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Tuhan akan mencurahkan sukacita dalam hidup kami. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini sama seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Sorakan, belum semangat, sorakan, yeay. Sudah makan siang belum? Sama, haleluya. Lihat kiri kanan saudara, katakan, bersemangat buat Tuhan. Wow, karena kasih Tuhan yang menyatukan kita di tempat ini, amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Yuk kita angkat pujian sama-sama. Satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ayo sama-sama bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, dalam satu. Lihat kiri kanannya, saling mengasihi, mengasihi di antara kita, antara kami, kita keluarga, keluarga kerajaan Allah. Lagi sama-sama katakan, satukanlah hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Sekali lagi ayo kita sama-sama bergandengan tangan, yuk. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman. Lihat wajahnya saudara, lihat wajahnya, saling mengasihi, amin. Di antara kita keluarga, keluarga kerajaan. Kalau begitu katakan kepada saudaramu, dalam Yesus, yuk, yuk, kita bersaudara, amin. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, kita bersaudara. Ayo semua dalam Yesus, dalam Yesus. Katakan ada sukacita, ada sukacita, amin. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Katakan pujian ini, ku kasihi engkau dan kasih Allah. Kasihi kau dengan kasih Tuhan, ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajahnya, ku lihat. Ada apa saudara? Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lagi-lagi ku kasihi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan, kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih
dalam Yesus, dalam Yesus. Yo semua, kita bersaudara dalam Yesus, dalam Yesus. Kita bersaudara, kita bersaudara dalam Yesus, dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara, kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara. Ayo semua sama-sama bersukacita dalam Yesus. Mana senyumnya, lihat kiri kanannya, ada sukacita. Ada sukacita. Wow, haleluya. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Wow, boleh tos satu kali katakan sukacita melimpah dalam hidupmu. Nah, jangan, iya benar, ini yang Tuhan mau. Amin. Tepuk tangan lagi bagi Allah kita. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali teman-teman semua. Mari siapkan hati kita. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sesuai tema hari ini kita supaya kita menjadi satu di dalam Kristus, tetap tinggal dalam Dia, sebab Dialah pokok anggur yang benar, kita adalah ranting-rantingnya. Di luar Tuhan kami tidak berbuat apa-apa ya Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah bagi kami. Mari sama-sama angkat pujian ini. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru. Saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami merendahkan diri, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Katakan lagi dari awal. Kami merendahkan diri, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hati. Yes. Tubuhmu seperti katakan, jadikan, jadi seperti kerinduan-Mu, agar dunia sebelum kami pergi memberitakan, mulailah dari kami dulu, dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, jadikan kami satu, seperti
pujian ini jadi landasan kami pada siang hari ini Tuhan. Menjadikan kami satu, itu kerinduan kami Tuhan. Satu bukan berarti kami menjadi sama, tapi kami bersama-sama menyatukan hati kami untuk sesuatu yang lebih besar yang Tuhan siapkan dalam segenap kehidupan kami. Bapak terima kasih Tuhan, kami dapat berkumpul bersama-sama dalam persekutuan doa pada siang hari ini. Kiranya Tuhan mengurapi mulai hamba dan setiap kami semua dalam ruangan ini Tuhan. Biar kami mendengarkan firman Tuhan, kami juga merenungkan firman Tuhan, dan kami terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bawa segala hormat, segala puji kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Puji nama Tuhan, shalom. Oke, lagi baru duduk jadi masih belum fokus banget. Oke, shalom. Shalom. Berhubung karena ini baru pertama kali saya ke sini, jadi karena berhubung orang baru harus perkenalan, boleh ya? Kayaknya nggak boleh. Bu, saya pulang ya. Ya, oke, kayak pada tegang semua jadi. Ya, oke. Kenalan dulu ya, supaya nanti kalau ketemu di mall mana bisa bayarin saya makan ya. Oke, nama saya Pendeta Joy. Pendeta Joy Firman, artinya firman yang membawa sukacita ya. Ya, terima kasih ya. Sudah ditepukin ya, jarang juga. Oke, Joy Firman, tapi ada panjangnya lagi Nainggolan. Ya, berarti orang Sunda ya. Oh, bukan orang Batak ya. Papi saya Batak Tulen dari Kota Pahai. Ya, Nainggolan Batuara. Kalau di sini ada Nainggolan, nanti kita sehabis ibadah ini kita Marta Rombo ya. Kalau mami saya itu dari Manado, Sulawesi Utara. Jadi kalau digabung jadinya Batman, Batak Manado, ini anaknya Batman ya. Oke, sudah menikah, istri 1, anak 2. Ya, kata Pak Pendeta nggak boleh dibalik. Ya, istri 2, anak 1. Jangan ya, istri 1, anak 2. Melayani saya udah melayani kurang lebih sekitar lama ya. Oke, nunggu ya. Oke. Puji nama Tuhan, sudah terlalu lama ya, sekitar hampir 27 tahun gitu ya. Jadi mungkin ada yang belum lahir saya sudah melayani gitu ya. Puji nama Tuhan. Melayani di mana Pak? Oke, saya melayani di GBI Philadelphia, Horizon di Bekasi. Tapi saya juga punya perintisan pengembalaan di Babelan Kota. Ada yang nggak tahu Babelan Kota? Nggak apa-apa, di peta susah carinya ya. Oke. Di mana Pak? Di Bekasi. Bekasi di mana Pak? Di Planet ya, Planet Bekasi. Baik, puji nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar, nanti kalau mau kenalan lebih lanjut boleh. Tapi sekarang kita mau fokus belajar firman Tuhan. Saya dapat topik tentang bersatu dalam keberagaman. Saya nggak tahu ada apa di antara kita, kenapa kita bicara tentang bersatu. Ya, tentu saja kalau bicara tentang bersatu harus berbeda. Setuju nggak sih? Ya, kalau nggak ada yang berbeda berarti nggak bisa bersatu. Mudeng nggak? Ngeh nggak? Bersatu, kalau nggak ada yang berbeda bisa nggak bersatu? Bisa nggak? Nggak bisa, mesti berbeda dulu baru bisa bersatu. Setuju? Setuju? Yang setuju boleh angkat tangan. Ibadah kita udah selesai. Seneng ya? Karena gampang kan sebenarnya kan? Untuk mengetahui bersatu dalam keberagaman itu gimana? Ngerti dulu bahwa waktu kita itu berbeda. Karena kita berbeda, kita perlu bersatu. Kalau kamu dan saya tidak berbeda, artinya kita satu produk. Sedangkan yang satu produk aja ada angka yang membedakan. Betul apa enggak? Betul ya? Itu produk, apalagi kalau misalnya yang kembar aja berbeda sifat. Setuju ya? Oleh sebab itu perlu sekali yang namanya bersatu, katakan bersatu. Nah, ada satu cerita, saya ingat ada satu cerita, boleh cerita ya? Ya masih baru, siapa tahu nggak boleh cerita di sini ya. Oke, ada ceritanya begini, ada satu bos datang ke kantor. Bosnya ini habis pulang seminar, jadi semangat gitu ya. Dia pulang ke kantor, datang ke kantor pagi-pagi, disuruh kumpul semua. Oke, semua kumpul. Saya mau ngomong gitu ya. Waktu datang kumpul semua, kenapa Pak? Saya mau bilang nih buat kita semua. Semua kita di kantor ini adalah satu. Wah, semua bingung, ini satu apa nih ya? Satu apa nih? Semua kita ini satu. Satu apa Pak?
Kita nih satu tubuh, wah makin bingung karyawannya. Tubuh apa dulu nih, ya kan? Satu tubuh maksudnya apa? Iya, saya ini kepala kata bosnya. Wah, saya ini kepala, kalian itu adalah kaki dan tangan saya. Oh semuanya yang dia harapin semua tepuk tangan. Oh ternyata enggak, semuanya bengong. Maksudnya apa nih? Siapa yang kaki, siapa yang tangan? Enak tangan daripada kaki, betul? Iya kan? Capek yang jadi kaki, benar ya? Wah, semua pada diam. Kenapa pada diam? Nggak ngerti ya? Ya gitu kan. Wah, namanya gua bos kan, ditanyain semua nggak ngerti ya? Wah. Ya udah, pokoknya ingat kita ini satu tubuh. Saya kepala, kamu dan kamu itu kaki dan tangan. Setuju? Semua diam. Tiba-tiba di belakang ada yang nanya, Pak, interupsi nanya Pak. Kenapa? Boleh nggak Pak? Saya nggak jadi kaki dan tangan. Kamu mau jadi apa? Jadi perut aja Pak. Supaya apa? Makan gaji buta Pak. Sadar atau nggak sadar, sebenarnya semua kita punya peranan, katakan amin. Walaupun perananmu besar, perananmu tidak terlalu besar, tapi masing-masing kita punya apa? Peranan. Saya mau tanya, siapa di sini yang bawa mata? Bawa mata? Bawa? Mata jasmanimu, bawa? Bawa ya? Ada yang nggak bawa ya? Bawa ya? Semua bawa mata kan? Nah saya mau tanya, dari semua anggota tubuh di bagian kepala ini mana yang paling penting menurut kalian? Menurut ada brosis di sini, ada bapak ibu di sini, anak-anak muda di sini, yang paling penting di bagian kepala ini apa? Dari mata, saya kasih pilihan ya, dari mata, hidung, telinga, 3 aja deh. Mana yang paling penting? Siapa yang geng mata? Ada? Enggak juga. Siapa geng telinga? Ada juga? Siapa geng mulut? Ada? Enggak juga. Bu, saya pulang ya. Ya. Oke. Pendetanya ngambek kayak gitu ya? Enggak. Ya. Ya. Kalau ditanya, mana yang lebih penting? Mungkin Anda jawab tadi saya dengar kayak ada bisik-bisik, semuanya penting. Gitu ya. Semuanya penting. Anggap saja suatu hari kita nggak punya mata. Kita cuma punya indera pendengar dan mulut. Masih bisa hidup nggak? Masih. Diilangin lagi telinganya. Nggak bisa dengar, masih bisa hidup nggak? Masih ya? Masih. Dihilangin lagi indera pengecapnya, masih bisa hidup nggak? Masih bisa hidup nggak? Masih. Makan aja. Ditutup mulutnya, masih bisa hidup nggak? Masih pakai selang. Masih? Selama apa? Selama otak kita masih berfungsi. Selama jantungmu masih berdetak. Ada lagunya ya? Bener gak sih? Artinya apa? Kelihatannya penting banget nih muka. Kenapa? Para wanita sekarang skincare-nya mahal-mahal. Betul kan? Skincare bukan buat di lutut bro. Beli apa skincare harganya berapa? 24 juta, buat di mana? Buat di lutut. Gak mungkin kan? Buat di muka. Kenapa? Karena muka itu bagi para wanita apa? Penting. Tapi saya tanya, makanya tadi saya nanya, dari muka yang penting ini, paling penting sebenarnya apa? Semua penting dalam tubuh kita. Selama hatimu, spiritmu tidak menyala-nyala di hadapan Tuhan, bagi Tuhan itu nothing. Nah, masuk ke firman Tuhan. Fakta di lapangan, dunia kerja, saya nggak bilang next ya media, jalan ikutin aja ya. Ya, saya enggak next gitu ya. Fakta di lapangan dunia kerja kita ketemu dengan beberapa orang yang seperti ini. Yang pertama rajin. Ada orang rajin di sini? Enggak ada. Oh haleluya, puji nama Tuhan ya. Tapi ada orang-orang yang juga suka menunda. Tapi bukan berarti dia nggak pinter. Dia pinter tapi suka menunda pekerjaan. Ada yang begitu. Ada orang yang datang masuk kantor itu sudah serius bawaannya. Maunya kerja. Pokoknya kerja aja.
nanti habis kerja ketawa. Sekarang kerja dulu, wah gitu. Tapi ada orang yang datang kantor, dia sensus. Datang ke meja ini ketawa dulu, habis itu meja berikutnya dia ketawa dulu, habis meja berikutnya dia ketawa dulu, baru ke mejanya dia. Kalau ada seperti orang seperti itu, aja ya. Tapi ada juga orang yang introvert. Ditanyain enggak. Ditanyain kamu kenapa? Enggak apa-apa. Pulang ada duit enggak untuk pergi kemana? Enggak ada. Tapi dia bilangnya apa? Enggak apa-apa. Sudah makan belum? Enggak apa-apa. Kerjaanmu udah beres? Enggak apa-apa. Tapi ada juga orang yang tipikalnya ekstrovert. Sampai nama anjingnya pun kita tahu. Nama ponakan yang kita tahu. Nama nenek buyutnya kita tahu. Seisi keluarganya kita tahu namanya. Kenapa? Dia kasih tahu semua. Ada orang ekstrovert, ada juga. Tapi percaya atau enggak Bapak Ibu, anak-anak muda, orang-orang ini dengan segala kriterianya mereka, dalam segala kelebihan dan kelemahannya mereka, perusahaan tuh butuh orang-orang ini. Tempat ini butuh orang-orang yang rajin. Tempat ini juga kadang-kadang butuh orang yang menunda. Kenapa? Ada hal-hal yang perlu ditunda. Tempat ini butuh orang-orang yang serius. Tapi kalau semuanya serius, kerjanya jadi lancar nggak? Lancar. Tapi tidak ada sukacita di sini. Semuanya tegang. Nanti PD-nya sama. Shalom Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita. Yesus, kemuliaan-Mu. Nah itu. Ya. Jangan sampai terjadi ya. Introvert gak bisa orang yang tidak bisa saling berkomunikasi dengan satu dengan lain. Terlalu banyak ngomong, begitu masuk langsung ngomong. Wah, ada juga seperti itu. Tapi percaya atau enggak, perusahaan butuh orang-orang seperti ini. Coba lihat dan kiri kanan, kamu yang mana? Jangan tunjuk bilang nggak apa-apa. Kamu ada di sini, itu berkat Tuhan buat saya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Ya, sebentar. Nah, saya mau ajak kita baca firman Tuhan dulu yuk. Yuk klik yuk. Ya, ini ayat firman Tuhan jadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Galatia 3 ayat 28 saya bacakan buat kita semua. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalau Bapak Ibu anak-anak muda di sini perhatikan ayat firman Tuhan ini dikatakan dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki dan perempuan. Di bagian terakhir dikatakan karena kamu semua adalah satu apa? Di dalam Kristus. Dari ayat ini menjelaskan apa sebenarnya? Menjelaskan kenapa kadang-kadang orang Kristen tuh nggak bisa dekat satu dengan yang lain. Kenapa? Karena tidak di dalam Kristus. Simple. Cuman saya nggak mungkin ngejelasin sesimpel ini. Nanti saya dibilang, wah Pak Pendetanya cuma khotbah 1 menit. Ya enggak ya? Kenapa? Karena ternyata kalau Bapak, Ibu, anak-anak muda di sini tidak dekat sama Tuhan, kitalah orang-orang yang suka memecah diri kita dengan orang lain. Kemarin ada satu riset yang dibagikan sama teman pendeta, dia bilang gini. Ternyata ada riset yang menyatakan orang-orang yang suka membaca Alkitab lebih banyak setiap hari, ternyata menjadi orang-orang yang lebih pintar daripada orang-orang yang tidak pernah baca firman Tuhan sama sekali. Orang-orang yang membaca firman Tuhan dalam waktu-waktu setiap harinya ternyata jadi orang-orang yang lebih kalem dan jarang marah. Wow. Dan ketika saya merenungkan ini, saya menemukan juga begini. Dulu kan kita sering dengar nih, alasannya orang Kristen. Kalau ditanya, orang Kristen boleh marah enggak? Boleh Pak. Asal apa? Sebelum matahari tenggelam. Betul kan? Betul kan? Kalau benar-benar baca Alkitab bilang gini, jangan marah. Tinggalkanlah panas hatimu sebab kau sedang mengikuti kebodohanmu. Alkitab bilang tidak boleh marah sebenarnya. Cuma dipakai satu ayat aja jadi alasan. Bapak Ibu saya tanya, kalau marah yang sakit siapa? Kita sama orang lain.
Yang kena satu, kita pribadi, yang kedua orang di depan kita, yang ketiga siapa? Sekitar kita. Begitu selesai marah, selesai berperang, berantem, orang lain kena semua, saya tanya, nama Tuhan dimuliakan nggak di situ? Enggak kan? Artinya apa? Artinya semua itu tidak berguna. Kenapa? Karena kita tujuannya cuma satu, pengen melampiaskan emosi sesaat saja. Oleh sebab itu, jadilah orang-orang yang dekat sama Tuhan loh. Baca Alkitab. Siapa yang sudah baca Alkitab hari ini? Angkat tangan dong. Barusan tadi baca. Kena semua ya. Ya hari ini Oke, hari ini saya kasih free ya baca. Nanti besok baca sendiri ya di rumah ya. Nah, pertanyaan buat kita semua, bagaimana kita bisa tetap bersatu walaupun kita berbeda-beda karakter gitu ya. Apakah mungkin bekerja sama tanpa saling menjatuhkan? Bagaimana firman Tuhan menuntun kita tentang bersatu dalam keberbedaan ya? Saya akan masuk ke isi khotbah saya. Ada 3 hal yang kita akan belajar siang hari ini, nggak lama-lama, 3 hal saja. Bagaimana bisa bersatu dalam keberagaman. Yang pertama, menghargai perbedaan adalah kekuatan, bukan ancaman. Perbedaan itu bukanlah ancaman buat hidup kita, buat departemen kita, buat tempat kerja kita, dalam keluarga kita, komunitas kita. Tapi perbedaan itu adalah sebuah kekuatan. Roma 12 ayat 14 sampai 15 berkata begini, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Bayangin suatu saat misalnya, tentu saja di sini sama ya, ada yang manajer, betul? Ada yang mungkin bagian staff ya, ada yang direktur ya. Semuanya ada bagian masing-masing, setuju ya? Bayangkan, sama-sama coba bayangkan. Belum semua. Semua katakan bayangkan. Bayangkan, coba bayangkan. Oke? Nah, kita bayangkan. Oh, belum ya, sebentar. Apa yang mau dibayangin ya? Yang mau dibayangin adalah suatu saat ada seorang manajer ya. Suatu saat manajer ini didatangin sama seorang satpam, security, dan bilang begini, Pak, hari ini saya mau jadi manajer, boleh tukeran enggak Pak? Saya mau tanya, apa yang terjadi hari itu dalam perusahaan itu? Kalau tiba-tiba manajernya jadi security, security-nya jadi manajer, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terjadilah kehancuran dalam perusahaan itu. Kenapa? Sang security tidak punya pengalaman dan pelajaran tentang memanage yang namanya perusahaan, setuju? Tapi di lain pihak, si manajer yang tadinya biasanya duduk-duduk nulis segala macam di meja, tiba-tiba mesti berdiri lama, akhirnya dia bilang, aduh pegel nih, gue ngopi dulu dah. Dia tinggalin posnya, akibatnya apa? Akibatnya berantakan, parkir berantakan, orang keluar masuk seenak-enaknya. Jadinya apa? Semuanya jadi chaos. Betul apa enggak? Betul ya? Jadi artinya apa? Siapa kita, jabatan apa kita, posisi apa kita hari ini, kerjakanlah dengan maksimal. Katakan amin. Kalau orang di luar sana, orang sekuler bisa berkata demikian. Aku bekerja dengan maksimal supaya aku berhasil mendapatkan untung buat diriku sendiri. Itu mereka di luar sana. Tapi kita anak Tuhan, kita bekerja dengan maksimal bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi buat apa? Buat nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saya dan kehidupan kita semua, Bapak Ibu. Katakan amin. 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 Saya nulis di situ begini. Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dirayakan. Kalau kita ketemu sesuatu yang beda, itu jangan jadi orang yang, aduh ini beda nih, nggak mau. Jangan. Kalau ketemu perbedaan itu sesuatu yang menarik. Suatu kali, ini cerita ya, ini cerita beneran. Online nggak apa-apa lah ya. Jadi di gereja kami itu ada satu media, orang media. Ya, anak masih muda. Anaknya ini rambutnya keriting. Ikel-ikel. Sorry kalau rambutnya ada sini keriting ikel-ikel ya. Keriting ikel-ikel, lalu dia hitam legam. Sudah hitam,
rambutnya keriting, saya tambahin ya, bau, saya tambahin lagi ya, pendek, saya tambahin lagi ya, Pak, maksudnya apa nih Pak? Enggak, saya tambahin lagi ya, dia itu cuman pinternya komputer, itu doang. Suatu hari dia datang ke gereja, ingat rambutnya apa? Keriting ikel, jadi kalau panjang itu muter. Nah gitu ya, suatu hari dia datang ke gereja, kami kaget semua, semuanya bilang, wih siapa itu, kenapa tiba-tiba rambutnya dilurusin lalu dipotong ke samping, ditarik ke samping, lalu di sini ada tajam-tajamnya sedikit, gitu. Nah, apa yang terjadi? Semuanya ketawa, betul nggak? Lucu gitu, karena baru pertama kali lihat gitu kan. Tapi disitulah kami membuat kesalahan dalam komunitas kami. Kenapa? Dia sedang berubah, kami yang nggak mau dia berubah. Seringkali kita dalam komunitas suka begitu. Iya nggak Pak? Iya nggak? Seringkali teman kita mau berubah, kita bilang, alah udahlah nggak usah lah, lu emang kayak gitu udah gitu aja. Iya nggak? Bener kan? Kadang-kadang teman kita nih mau pakai baju lebih rapi aja kita bilang, udahlah emang potongan lu udah jelek. Ya kan? Padahal kalau dia lebih rapi kita juga senang. Iya Bang enggak? Iya, teman kita datang nih, dia duduk paling depan, dia bilang, nggak usah Kristen banget. Begitu nyanyi, segala pujian, yang tadinya dia cuma gini, segala pujian syukur bagi, begitu kan? Tiba-tiba hari ini dia angkat tangan, segala pujian syukur bagi, kita senggol malahan. Woi, ketek lu bau. Enggak support teman kita sendiri, iya apa enggak? Teman kita datang pagi, kita bilang apa? Kenapa lu pagi banget datang? Ada yang salah ya? Iya kan? Dia pakai sepatu bagus sedikit, dia bilang apa? Sepatu lu bagus, buat gua aja deh. Ya? Nelson Mandela pernah bilang begini, perbedaan bukanlah penyebab perpecahan, melainkan kekayaan yang harus dijaga. Bapak Ibu teman-teman di sini anak muda, peran kecilmu itu bukan membuatmu untuk jadi minder, katakan amin. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini, peran besarmu itu bukan jadi alasan untuk kamu menjadi orang-orang yang sombong. Saya ulangi, teman-teman muda di sini, peran sekecil apapun kamu hari ini, itu bukan alasan untuk membuat kamu jadi minder. Dan Bapak Ibu di tempat ini, peran sebesar apapun engkau dalam perusahaan ini, itu bukan alasan untuk membuat engkau jadi orang-orang yang menyombongkan diri. Kenapa? Dalam perusahaan ini, dalam pekerjaan ini, kita harus bekerja bersama-sama. Baru semuanya akan terjadi dengan baik. Kalau dalam satu hari pas security nggak ada semua, kita bingung nggak? Bingung, betul? Tapi kalau dalam satu hari semua manajer, semua direktur hilang semua, kita bingung juga nggak? Kita bingung. Artinya yang bawah penting, yang atas juga penting. Yang di tengah-tengah lebih penting lagi. Kenapa? Kalau atas sama bawah nggak nyambung, lebih repot lagi. Setuju? Coba lihat mukanya kiri, lihat mukanya yang kanan, goyang-goyang sedikit bilang, you penting bro. Ya kan? Yang pertama, menghargai perbedaan adalah kekuatan bukan ancaman. Ya, poin kedua. Ya, poin kedua. Bersatu membawa produktivitas yang lebih besar. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 berkata demikian, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka beroleh upah yang lebih baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Siapa di sini yang punya teman? Hah? Jangan bilang semua, ada yang nggak punya teman. Saya dulu juga punya teman. Ya, bertobat jadi banyak temannya, gitu ya. Nah, dikatakan firman Tuhan di sini dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri karena kalau mereka jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya. Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah jadi pede banget sendiri untuk ngerjain segala sesuatu. Boleh nggak pede Pak? Boleh.
Boleh nggak kerjain sendiri? Boleh, kalau memang kamu bisa kerjakan, oke. Tapi dalam bekerja, dalam kehidupanmu kau butuh orang lain. Pak, di sini bapak-bapak yang sudah menikah, Pak, tetap hargai istrimu. Kenapa? Istrimu itu adalah teman pewaris dari kasih karunia Allah yang akan angkat kamu ketika kamu jatuh, Pak. Ibu-ibu yang telah menikah di sini harus tetap hargai suamimu sebagai apa? Sebagai kepala dari rumah tanggamu. Supaya apa? Ketika ibu lemah, ketika ibu mengalami sesuatu, ada sandaranmu, Bu. Katakan amin. Anak-anak muda di sini, tetaplah kamu hormati orang tuamu supaya apa? Firman Tuhan bilang bukan obat-obat yang mahal untuk bikin kita jadi panjang umur, tapi hormati orang tuamu itulah menjadi obat untuk panjang umur. Itu Alkitab yang bilang, bukan Joy 1 ayat 5. Ya kan? Bersatu membawa produktivitas yang lebih besar. Dunia kerja itu di situ saya ada gambar deh. Klik sekali coba. Nah, bayangkan, saya nggak tahu, waktu saya bikin ini saya nggak tahu ya, ini bukan timnas ya. Enggak ya, mentang-mentang merah putih, enggak ya, saya enggak mendoakan seperti ini. Bayangkan suatu kali, ada yang suka bola? Enggak ada, puji Tuhan ya. Oke. Pada suatu kali, ketika lagi mau bertanding nih, ya, tiba-tiba satu tim ini tiba-tiba berkata kepada pelatihnya, semua dari striker, dari back, semuanya pada bilang gini, sama penjaga gawang bilang begini, Pak pelatih, hari ini kami semua mau jadi striker. Bayangkan kalau semua tim 12 orang dan plus cadangan-cadangannya semua pengen jadi striker, apa yang terjadi? Bilang kekalahan luar biasa. Betul? Kenapa? Semuanya menyerang, semuanya cari bola, tapi tidak bisa menjaga gawangnya. Betul nggak? Kekalahan yang luar biasa. Bayangkan kalau dalam satu perusahaan ada orang-orang yang luar biasa hebat, pintar, luar biasa, tersaring luar biasa di HRD, punya catatan sejarah yang luar biasa dalam kehidupan mereka, tapi kerjaannya suka menunda semua. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu, biasanya mesin printernya cepat rusak. Kenapa? Begitu sudah waktunya bekerja, semuanya kerja. Akibatnya apa? Semuanya sebentar print. Akhirnya apa? Print itu bisa ngurut dari 1 sampai 10. Ngantri dari semua meja. Nah, begitu tuh. Dari awal saya bilang, perlu nggak ada yang menunda? Kadang-kadang perlu, tapi ada juga perlu orang yang rajin. Katakan amin. Amin. Ada orang yang pokoknya mesti kelar. Yang nunda bilang gini, tenang, durasinya 4 hari kok. Jadi kamu bisa kerjain. Hari pertama, kedua, ketiga, supaya semuanya bisa kamu kerjain dengan baik. Itu namanya menunda dengan baik. Katakan amin. Namanya mengatur waktu bekerja dengan baik. Itu menunda sebenarnya. Betul? Ada nggak pekerjaan yang bisa kita kerjain 1 hari kelar? Ada? Ada. Ada, Bu. Pekerjaan 1 hari kita kerjain bisa kelar apa? Baca Alkitab. Senggol kiri, baca dong. Nggak ada yang nyenggol nih, berarti sama-sama belum baca ya. Oke, puji Tuhan. Baca Alkitab ya, baik, puji nama Tuhan ya. Nah, di situ saya nulis gini nih, Henry Ford bilang gini, coming together is a beginning. Awalnya itu datang bersama-sama. Yang kedua apa? Staying together in progress. Yang ketiga, working together in success. Sendiri kita bisa Pak, tapi waktu kita sama-sama kita bisa jauh lebih bisa dan jauh bisa mencapai sesuatu yang lebih banyak. Nah gitu. Jangan bekerja hanya untuk diri sendiri, tetapi bekerja samalah karena hasil yang kita kerjakan waktu kita bersama-sama itu bisa berlipat kali ganda. Oke, yang ketiga nih yang terakhir ya. Yang ketiga adalah ada persatuan dalam Kristus membawa kesaksian kuat. Tadi lagunya ada tuh, kita udah nyanyiin sama-sama. Pendukungnya Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu yang terkasih, kita itu firman Tuhan, Paulus berkata gini, kita itu surat-surat Kristus yang terbuka, yang dilihat, yang ditulis bukan dalam loh,
batu utapan di dalam hati manusia. Amin. Jadi makanya harap mengerti sebagai orang Kristen. Orang Kristen itu nggak boleh salah. Orang Kristen salah langsung dicap selamanya salah. Sesimpel itu. Kenapa? Karena semua orang di luar taunya Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang penuh dengan kasih. Ada cerita. Ceritanya kalau mungkin semua pada tahu. Ada seorang petapa datang ke gereja. Dia coba mau kenal sama Tuhan. Tapi waktu dia masuk ke gereja itu tidak ada orang yang mau tahu. Tidak ada orang yang mau mengenalkan Kristus sama dia. Saya singkat cerita aja. Namanya siapa? Namanya Mahatma Gandhi. Akibatnya apa? Mahatma Gandhi itu adalah orang yang pernah mau kenal Tuhan dan mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dia menemukan ternyata orang-orang yang mengikut Kristus tidak menerapkan prinsip Kristus dalam kehidupannya mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita jadi orang Kristen yang menerapkan prinsip Kristus dalam kehidupan kita. Bukan karena kamu muda, bukan karena aku tua, bukan karena aku sudah gak bisa apa-apa, karena aku sudah melakukan ini dan itu, tapi karena Tuhan meminta kepada kita semua, jadilah terang dimanapun engkau berada. Jadilah garam dunia dimanapun engkau berada, menggarami semua orang di sekitarmu, apalagi di tempat bekerja. Dimulai dari keluargamu, katakan amin. Amin. Jangan sampai jadi bapak-bapak yang sangat ditakuti sama anak-anak, Pak. Jangan. Ibu, jangan jadi istri yang sangat ditakuti sama suaminya, jangan. Makanya ada istilah suami-suami takut istri gitu ya. Ya, jangan. Kalau istri-istri takut suami jarang ya. Enggak apa-apa, Bu. Tenang. Ya. Anak-anak muda, marilah jadi orang-orang yang bisa menunjukkan dirimu bukan hanya karena kamu pintar. Katakan amin. Sekarang anak muda itu pintar. Kita semua banyak anak-anak muda berkata, kita tuh pintar, Pak. Iya, kalian pintar. Tapi yang satu yang kurang di anak muda sekarang, kurang mau dekat sama Tuhan. Lebih mau cari duit. Padahal lagunya ada, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu cuan salah satunya. Kan ditambah padamu, gitu kan. Jangan dibalik, cari cuan dulu baru Tuhan nomor 2. Tuhan nanti waktu sudah tinggal baru ngomong, Tuhan aku mau melayani. Dari sorga berkata, terlambat anakku, gitu ya. Persatuan dalam Kristus membawa kesaksian yang kuat. Nah, fakta lucunya di lapangan begini, banyak perusahaan hancur bukan karena produknya jelek, tetapi karena timnya pecah. Nah, perpecahan itu terjadi karena apa? Karena sering duduk di pantry atau di coffee house. Siapa yang habis dari coffee house? Suka ngopi, duduk-duduk lama-lama di pantry ngapain? Ngomongin manajernya. Ngapain? Ngomongin teman-temannya. Ngapain? Ngomongin pemimpinnya. Akibatnya apa? Akibatnya muncullah genre baru yang namanya gossiper. Tukang gosip di situ, ya. Kalau bisa jangan sering-sering ke pantry untuk makan atau ngopi. Kerjalah dulu sampai selesai, gitu ya. Itu fakta lapangan yang terjadi. Saya berdoa kita semua mulai mengerti bahwa kesatuan adalah kekuatan yang membuat yang kecil jadi besar dan yang lemah menjadi kuat. John Maxwell bilang begini, teamwork makes the dream work. Ya, satu kalimat saya tulis begini. Mari kita jadikan tempat kerja kita sebagai ladang kesaksian Kristus dengan hidup dalam kasih dan persatuan. Waktu kita masuk datang ke tempat bekerja, itu momen di mana kita menunjukkan siapa kita di hadapan semua orang. Maksudnya bukan karena kebiasaan kita, siapa Tuhan di dalam kita. Katakan amin. Ya, boleh klik. Ya, kita belajar bagaimana cara bersatu dalam Kristus. Yang pertama, mengerti bahwa perbedaan bukan ancaman, tapi kekuatan. Yang kedua, bersatu membawa produktivitas menjadi lebih besar. Ketiga, persatuan dalam Kristus membawa kesaksian yang kuat. Waktu kita mengerti ini, saya berdoa kita semua bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ada satu video, coba diklik. Setelah ini, ya. Coba kita tonton sebentar ya.
Ini ada seorang anak yang minta lidi sama semua orang. Kesetop. Iya. Bapak Ibu yang terkasih, saya nggak tahu Bapak Ibu tuh dari mana latar belakangnya. Saya nggak tahu anak-anak muda nih latar belakang keluarganya seperti apa. Kita beda-beda, benar? Dari suku, latar belakang semua beda. Mungkin di sini ada anak-anak muda yang dibuang sama orang tuanya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu punya pengalaman yang macam-macam. Tapi waktu kita kumpul di sini, kita butuh pengikat. Supaya apa? Pengikat itu supaya kita terikat sama-sama dan kita bisa membersihkan diri kita sendiri sama-sama. Pengikatnya apa? Pengikatnya itu Kristus. Ayat yang di awal. Selama kita terikat di dalam Kristus, kita bisa jadi orang-orang yang mulai membersihkan diri kita dan membersihkan orang-orang di sekitar kita. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Saya berdoa nih, persekutuan doa di tempat ini semakin hari semakin unity, semakin kuat. Enggak ada tuh yang namanya saling menjatuhkan. Sampai orang di luar sana bisa lihat semua anak-anak Tuhan yang beribadah setiap bulan di sana itu, mereka tuh ternyata solidnya minta ampun. Saling mendukung satu sama lain. Enggak pernah yang namanya ngejelekin teman-temannya. Mereka saling membantu satu dengan yang lain. Bahkan bersama-sama mereka membantu kita-kita yang enggak kenal Tuhan mereka. Kalau Bapak Ibu anak-anak muda di sini sampai di posisi ini, saya percaya keselamatan Tuhan turun atas tempat ini. Tanpa bicara Yesus itu Tuhan, orang akan berkata, inilah pengikut-pengikut Tuhan yang hidup. Saya nulis di situ begini. Jangan biarkan perbedaan memecahkan kita, tetapi gunakan perbedaan untuk memperkuat kesaksian kita di marketplace. Kita tidak dipanggil untuk jadi seragam Bapak Ibu, tetapi dipanggil untuk sehati. Mazmur 103:31 berkata, sungguh alangkah indahnya, alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mari bergandengan tangan. Tadi waktu, bro nyanyi dulu sebentar yuk. Tadi itu saya sebenarnya mau bergandengan tangan, tapi saya takut. Karena sebelah saya bangku, kan nggak lucu, bergandengan tangan gitu ya. Nanti di foto diviralin lagi ya. Saya mau kita ajak nyanyi lagu ini, boleh? Tapi syaratnya nggak boleh putus dan semua bergandengan. Boleh nggak? Boleh? Nggak boleh nih kayaknya nih. Ya. Yuk berdiri yuk sama-sama yuk.
Saya tunggu ini. Satu hati. Ada yang belum dapat? Panggil dong, panggil dong, panggil dong. Satu iman, saling mengasihi. Oke, stop bro. Ya, perhatiin ya. Di hidup tuh begini. Kadang-kadang coba bro, di sini bro, sini bro. Nih, lihat ya, kebingungan. Percayalah bro, aku merasakan yang kau rasakan. Tadi saya juga gitu. Jujur, saya lihat kamu kan, berulang-ulang kali kan. Tadi saya bingung, saya gandeng siapa ya? Gitu ya. Bapak, ibu, anak-anak muda, jangan biarkan teman Kristenmu terjadi seperti ini. Yang ngerti katakan amin. Jangan biarkan temanmu Kristenmu, kalau dia motornya mogok, kamu lewatin aja. Katakan amin. Amin. Bantu yang sesama agamamu, bantu dulu dong. Supaya orang di luar sana bisa berkata, mereka itu solid banget. Kalau dia nggak mau datang, panggil. Kalau dia nggak mau datang lagi, datangin seret. Kalau dia seret nggak mau juga, jambak. Ya. Sekarang kita perhatikan yang di sebelah sana. Apakah 3 orang itu akan datang ke sini atau enggak waktu kita nyanyi ya? Atau mereka tetap eksklusif di sebelah sana? Ya, dan menganggap kami pelayan Tuhan, kami di sana, gitu ya. Oke? Bergandengan tangan dalam satu hati. Bergandengan tangan. Sekarang perhatikan yang gandengan di depan. Yang belakang itu mupeng, mukanya pengen digandeng. Mengasihi tuh deh, di antara kami. Gimana caranya supaya keluarga tidak ada putus? Sekali lagi, bergandengan tangan. Nah, saya gandengan tangan baru kayak gini. Bergandengan tangan. Sekarang saya lihat mukanya dong. Satu hati. Dilihat mukanya. Lihat jerawatnya. Lihat hidungnya. Lihat matanya. Saling mengasihi di antara kami. Katakan keluarga kerajaan. Sekarang boleh tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya. Ingat ya, endingnya jangan keluarga jangan ya. Keluarga. Ya. Oke, saya tutup dengan satu pantun, boleh? Boleh, cakep. Ya, tolong dibantu ya. Oke. Jalan-jalan ke pasar Senen, beli buah mangga yang manis rasanya. Mari kita bersatu di dalam Tuhan, hidup rukun damai, penuh kasih sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa di dalam Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu boleh bagikan bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan biar Kau menjadikan mereka satu, bukan hanya secara lahiriah saja, tapi secara batiniah mereka boleh mau bersatu dengan yang lain, terutama sebagai sesama anak Tuhan, pengikut Kristus. Kami bisa saling membantu, saling mendukung, saling menolong satu dengan yang lain di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih sehingga banyak orang akan melihat bahwa nama Tuhan, kebesaran Tuhan ada di persekutuan doa di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hamba-Mu serahkan kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang mengalami banyak masalah kami berdoa Allah Roh Kudus, Engkau memberikan jawaban doa. Dalam nama Yesus kami bawa hormat pujian syukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan bro. Ya, puji Tuhan, kita akan doa syafaat ya. Oke, kita tapi sebelumnya doa syafaat dulu. Terima kasih buat Pak Joy Firman yang telah memberitakan firman. Jadi memang saya sedikit tertampar ya dengan khotbahnya tadi tentang perbedaan bukan sesuatu yang harus dihindari ya, tapi
biarlah menjadi kekayaan. Dan contoh tadi memang itu sangat ini ya, relate dengan kita. Di saat perbedaan itu kita biasanya menjauhi orang, tapi harusnya yang benar itu kita menolong gitu, mendekati, jangan menjauhi. Nah sekarang kita akan mendengarkan doa syafaat buat Mas Freddy. Bang Freddy, dipersilakan. Terima kasih untuk Saudara Aldi ya. Jadi sebelum kita ini akhiri ibadah kita juga kita ada doa syafaat. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang maha baik, maha kasih. Terima kasih untuk hari ini Bapa, kami bisa datang berkumpul di sini dalam satu keluarga kerajaan Allah. Begitu juga dengan firman-Mu yang kami dengar. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, biarkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dapat menghasilkan atau menjadi teladan bagi sesama, maupun menghasilkan buah-buah roh Tuhan. Begitu juga Tuhan, tidak terlupa kami berdoa buat para pemimpin kami, yaitu Bapak Menteri Perindustrian dan juga para pemimpin kami eselon 1 dan eselon 2. Kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat, kebijaksanaan agar dapat memberikan yang terbaik untuk negara kami, baik juga dalam kebijakan, dan Tuhan yang senantiasa memimpin setiap perkataan dan perbuatan mereka. Dan juga kami berdoa buat rekan-rekan kami Tuhan, sesama PNS, P3K, outsourcing security, baik CPNS Tuhan, yang ada di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kiranya Tuhan yang memberkati kami juga, biarkan kami Tuhan tetap teguh setia dalam melakukan tugas semua yang Kau berikan kepada kami bisa bekerja di tempat yang Kau sediakan bagi kami, dan Tuhan yang memimpin dan membimbing langkah kami. Begitu juga Tuhan, tidak lupa kami berdoa buat saudara-saudara kami yang hadir di sini maupun juga yang sedang daring di satuan kerja masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, memimpin kami, dan kiranya kelak bisa kami berkumpul dalam satu keluarga besar Kristen Kementerian Perindustrian. Dan juga Tuhan, tidak lupa kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan, sedang berduka Tuhan. Baik ada keluarga yang meninggalkan, khususnya untuk Bapak Supir Ginting yang kami kenal sebagai keluarga kami di Biron Kris. Kiranya Tuhan yang memberi penghiburan, memberi kekuatan bagi mereka juga yang ditinggalkan. Dan juga Tuhan, untuk hari ini baik panitia, baik pelayan musik, baik operator, dan juga Pak Pendeta, kiranya Tuhan yang memberkati setiap pelayanan mereka. Biarkanlah nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan selama-lamanya. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapa, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan, kita akan berikan persembahan ya. Mari kita sama-sama siapkan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik.
selamanya, selamanya. Coba Pak Joy. Ku bawa korban syukur datang tempat kudus-Ku Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih untuk persekutuan doa yang boleh berlangsung di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur berpersekutuan doa di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami bisa berkumpul, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan tuntunan dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Buat hati kami semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Semakin hari semakin merindukan pertemuan-pertemuan seperti ini, supaya kami dikuatkan, supaya kami mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kerohanian setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mau berdoa kiranya Tuhan menyatukan anak-anak-Mu di tempat ini dalam satu tali kasih Kristus, sehingga satu dengan yang lain sama-sama bergandengan tangan untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan sebentar kami akan kembali bekerja, beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kami. Bapak Ibu yang terkasih, siapkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan melimpahkan kasih dan karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan melihat engkau sebagai biji matanya yang sangat berharga di matanya. Sebab itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang maha dengan Roh Kudus-Nya menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, selamat siang. Tunggu sebentar, silakan duduk dulu. Buat tim dari Bin Rokris ada pengumuman dari Bu Intan, dari kan? Bu Intan yang di Zoom, dipersilahkan. Bapak Ibu, ini Intan nanti mungkin lagi itu ya, nanti Intan akan menginformasikan sebenarnya untuk jadwal ibadah bulan depan. Sebenarnya kan kita ibadah ini sebenarnya harusnya bulan lalu ya, tapi karena satu dan lain hal, puji Tuhan kita bisa mengadakan ibadah di bulan Oktober ini. Nah, kalau nggak salah harusnya bulan depan tuh yang maksudnya bulan ini adalah dari Itjen. Nah, cuma nanti Itjen kan karena masih di Tulodong nanti akan diatur ya nanti ya. Sisi yang minta tolong dari sini ada Kak Juneka, ada Sistiur, nanti Itjen mohon untuk dibantu koordinir untuk pelaksanaan ibadahnya. Atau kalau misalnya nanti mau di sana di Tulodong, nanti berarti online, atau mau di sini nanti juga bisa dilaksanakan. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Pak Joy dan tadi gitaris kita lagi gini ya. Terima kasih untuk pelayanannya Pak Joy. Kami di sini mengucap syukur ya, ada berkat-berkat tadi ya, contohnya tadi yang disampaikan oleh Aldi, ada berkat-berkat yang diterima. Nah, besok kita ada kegiatan ya teman-teman, acaranya apa? Tapi di Jakarta ya, bukan di Padang ya, kebaktian Padang di Taman Mini Indonesia Indah. Sebentar lagi nanti akan di-share di WhatsApp group untuk pembagian kelompok, jadi besok itu akan ada pembagian kelompok. Kemudian ada rundown-nya juga, yang pasti ada games menarik, ada makanan yang menarik juga ya nih dari Free Day ini bagian konsumsi. Jadi nanti kalau makanannya enak, kita tolong berikan aplaus buat berikan aplaus buat Free Day. Jadi nanti teman-teman yang di sini sudah mendaftar, tolong nanti yang menggunakan bus berarti besok pagi kita berangkat sama-sama dari sini.
gitu ya. Yang menggunakan kendaraan pribadi bisa langsung nanti bertemu di sana, nanti tiketnya akan kita share barcode-nya sehingga nanti ketika masuk ke bagian tiket tinggal menunjukkan barcode itu, gitu ya. Sepertinya udah nggak ada lagi yang mendaftar lagi ya. Ada yang mau menambah? Nggak ada lagi ya? Ada lagi yang mau menambah? Nah, teman-teman, mungkin ini informasi lagi. Dalam waktu dekat juga kita akan mengadakan Natal ya. Mengadakan Natal. Kemudian biasanya nanti akan ada paduan suara. Nah, yang melatihnya sudah ada hadir di sini. Bisa tebak ya pelatihnya siapa? Hah? Siapa pelatihnya? Pak Erikson. Pak Erikson boleh berdiri? Oh. Tolong teman-teman, Pak Erikson ini yang sudah sangat membantu kita dalam paduan suara, nanti teman-teman yang bisa memecah suaranya gitu ya, atau ini tolong nanti dibantu minimal 30 orang lah kalau misalnya itu ya Pak Erik ya, minimal 30 orang. Jadi nanti kita sama-sama support teman-teman untuk paduan suara supaya nanti kita juga bisa ikut terlibat di dalam Natal nanti. Mungkin itu penutup dari, ada lagi Aldi? Mengucapkan, silakan Aldi. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semua yang telah hadir di kebaktian Binrokris. Ditunggu untuk kedatangannya di kebaktian berikutnya. Terima kasih, selamat bekerja kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bang siapa nih? Aldi. Rega.